Detik-detik penangkapan bos Terra Drone, gegara kebakaran, MW terancam penjara seumur hidup. Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana, telah ditetapkan sebagai tersangka kebakaran gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Desember 2025. Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Robi Saputra, mengatakan, Michael disangkakan pasal berlapis, yakni pasal 187, pasal 188, dan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Adapun pasal 187 KUHP terkait dengan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran. Lalu pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kebakaran. Dan pasal 359 KUHP tentang kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ancaman ketiga pasal ini adalah penjara seumur hidup, sebagaimana diatur pasal 187 KUHP, pasal 188 KUHP dan pasal 359 KUHP sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam. Pertama, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang. Kedua, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain. Ketiga, dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Michael Wisnuwardana ditangkap polisi, Rabu, 10 Desember 2025, malam. Saat ini, Michael Wisnu sedang menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kebakaran terjadi di gedung kantor Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran pada Selasa. Polres Metro Jakarta Pusat pada pukul 17 WIB mengonfirmasi jumlah total korban meninggal sebanyak 22 orang. Kita harus ambil tindakan segera. Gini, Pak. Tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan, surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak, proses hukum juga tetap berlanjut. Kita juga cari jalan bukti. Harusnya kalau tadi Bapak datang, mungkin Bapak bisa ngasih pembelaan apa kayak gimana. Tapi kita juga dalam perjalanannya kita ketemu alat bukti lagi yang menentukan Bapak sudah cukup menentukan Bapak sebagai tersangka. Jadi kita tanpa informasi dari saya maksudnya gitu. Tanpa ada keterangan dari Bapak ya sudah ditemukan alat bukti yang menentukan Bapak sebagai tersangka. Jadi kita gelarkan dan kita timbulkan surat perintah penangkapan bersama Bapak sekarang. Dan juga ini surat perintah penggeledahannya Pak. Dan juga ini surat perintah penyitaannya. Penyitaan apa itu? Ada barang-barang yang berhubungan dengan perusahaan, laptop, alat komunikasi, dan lain-lain Pak. Nanti yang masuk dalam anggota saya cuma terbatas ditemanin oleh 10 titik. Nah, ini anggota saya. Sosok Michael Wisnuwardana CEO atau Managing Director Terra Drone Indonesia. Ia merupakan lulusan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, jurusan Teknik Dirgantara, Institut Teknologi Bandung, ITB, Angkatan 2001. Meski informasi mengenai kehidupan pribadinya tidak banyak tersedia, Michael dikenal aktif sebagai pembicara di berbagai forum dan acara industri. Ia pernah menjadi narasumber dalam ajang CSR Award 2019 di Sanur, Bali, pada 1 Agustus 2019. Pada 12-13 November 2019, Michael juga hadir sebagai pembicara dalam acara Foreng 10 bertema Future Solution for Live Vehicle Construction yang digelar di Telkom Landmark Tower, sebagaimana tercantum dalam kanal YouTube Wika Exo. Selain itu, Michael turut menjadi pembicara pada Malaysia Drone Tech Festival 2020 yang digelar pada 20 November 2020, menurut informasi dari akun Instagram terradrone_id. Pada bulan yang sama, ia juga tampil dalam Forum Engineering 2020 dengan topik Drone and Smart CTS. Dalam gelaran Aeroscape Innovation Summit, AIS, 2023 oleh Institut Teknologi Bandung, ITB, Michael kembali diundang sebagai pengisi acara bersama belasan pakar lainnya. Kemudian, pada Januari 2024, ia hadir sebagai narasumber dalam webinar Drone Industry Outlook 2024. Menurut data dari Gib.go ID, nama Michael juga tercatat sebagai salah satu pendesain mikrodrone beroda untuk ruang terbatas ZK-01, bersama sejumlah kontributor lain, yakni Yazdi Ibrahim Jenie, Zeke Denver Waters de Silva, Javencio Sembiring, Yohanes Bimo Duyanto, Joshua Levin Kurniawan, Ray Osma, dan Muhammad Lutfi Azzam. Terra Drone merupakan perusahaan layanan teknologi drone yang berbasis di Jepang. Sejak didirikan pada 2016,
Perusahaan ini terus berkembang dan memperluas jaringan dengan mengakuisisi berbagai penyedia jasa drone di sejumlah negara. Kini, Terra Drone telah beroperasi di 25 negara, termasuk Indonesia. Michael Wisnu jadi tersangka. Michael Wisnuwardana resmi ditangkap polisi pada Rabu, 10 Desember 2025, malam. Hanya sehari setelah tragedi kebakaran besar yang melanda kantor perusahaannya, status Michael Wisnu langsung ditingkatkan menjadi tersangka. Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Saputra, membenarkan penetapan tersebut. Menurut Robi, proses pemeriksaan terhadap tersangka masih berjalan intensif. Saat ini pemeriksaan tersangka masih dilakukan, tambahnya. Robi juga mengungkapkan bahwa Michael Wisnu dijerat dengan pasal berlapis, kombinasi yang menunjukkan beratnya perkara yang sedang dihadapi. Ia disangkakan Pasal 187 KUHP perbuatan yang mengakibatkan kebakaran. Pasal 188 KUHP kelalaian yang mengakibatkan kebakaran. Pasal 359 KUHP kelalaian yang menyebabkan orang lain mati. Ketiga pasal tersebut mencerminkan bahwa penyidik mendalami baik unsur kesengajaan maupun potensi kelalaian fatal yang berkontribusi pada tragedi mematikan tersebut. Kebakaran terjadi pada Selasa, 9 Desember 2025, di gedung kantor Terra Drone yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran. Berdasarkan informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, Jakarta, api mulai diketahui pada pukul 12.43 waktu Indonesia Barat. Tak menunggu lama, tim pemadam meluncur ke lokasi dan melakukan upaya pemadaman mulai pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Setelah lebih dari 1 jam berjuang menghadapi kobaran api yang menjalar cepat, tim damkar akhirnya berhasil memadamkan api sekitar pukul 14.10 WIB dan melanjutkan tahap pendinginan. Tragedi ini menorehkan luka mendalam. Pada pukul 17 WIB, Polres Metro Jakarta Pusat mengonfirmasi total korban meninggal sebanyak 22 orang. Terdiri dari 7 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Untuk 22 korban sudah dibawa ke RS Polri, ungkap Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Yang lebih memilukan, di antara korban terdapat seorang ibu hamil 7 bulan. Susatyo menjelaskan bahwa sebagian besar korban ditemukan di lantai 3, 4, dan 5. Sementara karyawan yang berada di lantai 6 dapat menyelamatkan diri dengan naik menuju rooftop. Menurutnya, mayoritas korban kehilangan nyawa akibat kekurangan oksigen, membuat mereka lemas sebelum akhirnya meninggal. Pada Rabu, kepolisian mengumumkan bahwa seluruh jenazah korban telah berhasil diidentifikasi. Dengan demikian, keluarga kini diperbolehkan mengambil jasad kerabat mereka untuk dimakamkan. Kita harus ambil tindakan segera. Gini Pak, Tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. bukan surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak, proses hukum juga tetap berlanjut. Kita juga cari alat bukti. Harusnya kalau tadi Bapak datang, mungkin Bapak bisa ngasih pembelaan.